Karena PDIP ini partai yang paling banyak tahu kelemahan Jokowi, maka PDIP berpotensi harus diambil. PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Budiman Sujatmiko ngomong, aku tahu kok ada dia berbuat jahat. Terus gimana laporannya? Nanti aja, itu urusan gua laporan. Nah, nggak bisa kayak gitu. Saya bisa dituduh terlibat dalam pengaburan, penutupan, pengelabuan. Presiden Prabowo menunggu informasi dari Hasto. Setelah Hasto Koar-Koar mengaku memiliki video skandal korupsi pejabat tinggi negara. Yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Pak Jokowi lebih jago dari PDI. Pak Jokowi lebih jago dari Bu Mega. Bisa nggak disimpulkan bisa begitu? dalam soal tipu menipu dan berbohong. Dalam politik. Saya kenapa Pak Prabowo nggak bisa berusukan? Karena Prabowo bukan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi, sehingga tidak bisa melakukan berusukan seorang. Saya yakin itu gertak sambal lah. Pasti tidak ada juga. Bagaimana ketika orang korupsi divideoin? Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Karno. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Nah, sobat-sobat, kalau kita bicara dengan info, jadi kalian masih ingat kan soal kasusnya Harun Masiku kemarin yang menyeret Sekjen PDIP yang kemudian itu ditetapkan sebagai tersangka? Nah, pasti masih ingat. Karena ini ada katanya dengan itu. Jadi ada beberapa statement yang kemarin itu sempat dibocorkan, seperti aku kasih clue aja, cluenya soal video ya, yang ternyata nih di balik statement tersebut yang menurutku itu hanya alibinya PDIP gitu ya, itu jadi blunder besarnya justru. Kenapa aku bilang seperti itu? Nah, kita akan cari tahu videonya di video-video berikut ini. Karena PDIP ini partai yang paling banyak tahu kelemahan Jokowi, maka PDIP berpotensi harus diambil. Karena kalau tidak, akan terbuka semua. Oke, analisis menarik. Iya, jadi Jokowi tidak bisa mengandalkan Gerindra, Golkar atau yang lain. Karena titik kelemahan semuanya, rahasianya ada di PDIP. Kunci kotak pandulnya ada di Iya betul. PDIP. Jadi ini betul-betul perang Bharatayuda. Apa ini? Karena PDIP katanya ya, karena PDIP ini mempunyai rahasia-rahasia besarnya Pak Jokowi, makanya harus ada langkah untuk membungkam PDIP seperti itu. Oke. PDIP punya rahasia-rahasia besarnya Pak Jokowi. Emang rahasianya apa? Apakah ada kaitannya nih sama video yang akan segera dibongkar oleh PDIP yang entah kita juga nggak tahu nih kapan akan dibongkar. Soalnya cuma ngomongnya akan mengungkap sebuah video yang memperlihatkan kasus-kasus para petinggi negara, katanya seperti itu teman-teman. PDIP memberikan pengakuan terkait klaim Koni Rahakundini Bakri soal dokumen penting yang diamankan di Rusia. Adapun dokumen penting itu disebut milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah dititipkan kepada Koni. Dokumen itu disebut berisi video yang mengungkap skandal elit politik di Indonesia. Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan adanya dokumen tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Guntur membenarkan dokumen milik Hasto telah diamankan Koni di Rusia. Ia pun mengaku sudah melihat isi video tersebut, salah satunya terkait kriminalisasi Anies Baswedan serta rekayasa hukum penyalahgunaan aparat untuk membunuh lawan politik. Guntur mengatakan Sekjen PDIP akan segera merilis video-video tersebut. Perilisan video itu disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Yasona Lauli yang dianggap mengalami kriminalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui kapan video tersebut akan dirilis. Tuh, kita tadi barusan cerita soal video ini ya kan. Seperti yang aku bilang tadi, katanya tuh segera dirilis teman-teman. Tapi sampai detik ini belum ada
belum ada angin segar mengenai video ini. Apakah ini hanya sebatas omongan aja atau bagaimana? Aku juga masih belum tahu ya teman-teman ya. Karena ya itu tadi, kita aja masih belum tahu nih videonya jadi apa enggak ditayangin gitu. Bahkan ada tuh sempat ada yang mengatakan seperti ini, kalau nanti ditayangin akan menjadi tontonan akhir tahun gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Emang kita semuanya tuh lagi nunggu teman-teman, nunggu videonya Pak Hasto apakah benar semenggegerkan itu, benar sewah itu yang membuat kita benar-benar akan terkejut. Saya kurang tahu karena saya bukan seorang psikolog. Saya tidak bisa membaca mimik mukanya Ibu Koni saat berbicara ini sebenarnya kertas sambal atau tidak. Atau blackmail gitu? Ya atau blackmail, ya blackmail. Ya kalau blackmail kan nggak bagus jadinya. Ada kasus, kalau kamu mengetahui ada kasus kejahatan. Siapa namanya? Anda ini? Nurul. Nurul tahu ada kasus kejahatan. Terus ngomong ke orang-orang, aku tahu ada kasus kejahatan. Tapi nggak kamu laporkan, Anda juga terpidana. Anda ikut menutupi kasus kejahatan itu. Nah, disadari nggak tuh? Budiman Sujatmiko ngomong, aku tahu kok ada dia berbuat jahat. Terus gimana laporannya? Nanti aja, itu urusan gua. Laporan, nggak bisa kayak gitu. Saya bisa dituduh terlibat dalam pengaburan, penutupan, pengelabuan. Ya kan? Saya kira tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk menyadari bahwa itu keliru. Ya kan? Tidak perlu jadi seorang sarjana hukum untuk mengetahui itu keliru. Tidak perlu harus jadi sarjana hubungan untuk internasional untuk mengetahui bahwa kasus di Indonesia yang diselesaikan di Indonesia, bukan di negara lain. Berarti Pak Hasto keliru dan menutupi Pak Hasto kelihatannya belum pernah ngomong ini ya. Kayak yang berbicara kan Pak Guntur Romli dan Bu Koni. Mungkin lebih ditanyakan. Kalau Pak Hasto pernah mengatakan itu, setahu saya Pak Hasto nggak mengatakan itu ya. Setahu saya. Yang mengatakan Bu Koni dan Mas Guntur Romli. Setahu saya ya. Tanyakan pada mereka saja ya. Apakah benar, apakah hanya memakai nama Pak Hasto atau gimana, kita nggak tahu. Saya juga bukan penyidik, tapi selesaikan saja. Oh, ini yang aku bilang tadi, sempat spill ke kalian semuanya kalau ada blunder teman-teman. Jadi seperti kita tahu, sejak penetapannya Pak Hasto kemarin sebagai tersangka dalam kasusnya Harun Masiku, itu kemudian ada statement dari PDIP yang mengatakan Pak Hasto ini punya video-video bukti keterlibatan para petinggi negara dalam kasus korupsi, begitu teman-teman. Yang seperti tadi aku sudah sempat singgung, sampai detik ini kita masih menunggu video apa itu. Tapi menariknya seperti ini, dengan adanya statement tersebut yang pastinya itu sebagai bentuk pembelaan diri gitu ya. Aku menafsirkan seperti itu. Apakah ada pertimbangan juga nih dari PDIP ketika sebelum mengatakan hal itu? Kalau langkah yang ditempuh oleh PDIP dengan cara punya bukti nih, ini bisa jadi kasus baru gitu loh. Bisa dituntut dengan kasus yang lain soal menyembunyikan kasus ya. Dan kemudian baru dibongkarnya sekarang ketika dia jadi tersangka. Ini kan sebenarnya sama kayak beberapa waktu yang lalu pertanyaan dari aku ataupun dari teman-teman yang lainnya yang mempertanyakan, loh kenapa ya kok kalau semisalkan nih Pak Hasto punya data-data itu, kenapa kok baru sekarang teriaknya? Kenapa nggak sejak kemarin-kemarin? Apakah kemarin posisinya aman nih? Makanya ya udah nggak usah aja gitu dibongkar, kita simpan aja atau bagaimana nih? Udah 3 hari nungguin puluhan videonya Pak Hasto yang katanya akan menggegerkan jagat raya ini, tapi nggak kunjung rilis. Boro-boro puluhan video, satu aja kagak ada yang tayang. Itu Pak Guntur Romlinya malah sibuk keliling-keliling TV. Iya. Padahal ya kalau misalkan itu rilis puluhan video itu, kan bisa nonton series Hasto buat tahun baruan ya kan. Mumpung besok libur jadi bisa begadang. Besok udah 2025. Kagak ada satupun yang rilis videonya. Sabar Mbak ya, sabar. Kita semuanya sama-sama nunggu Mbak ini Mbak. Jadi kita menunggu video yang sebenarnya kita juga nggak tahu ini cuma sebatas narasi aja atau memang benar ada buktinya. Bahkan sampai pengagumnya PDIP yang kalian pasti sudah tahu gitu ya, mengungkapkan kalau data-datanya dari Pak Hasto itu sudah ada yang
dititipkan beliau, sudah disimpan di Rusia, bahkan dinotariskan seperti itu. Kita tunggu aja. Kita tunggu video apa dulu nih yang bakal dibongkar oleh Pak Hasto Kristianto. Presiden Prabowo menunggu informasi dari Hasto. Setelah Hasto koar-koar mengaku memiliki video skandal korupsi pejabat tinggi negara. Presiden Prabowo melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan istana menunggu Hasto membuka video bukti tersebut. Presiden Prabowo tentu akan lebih mudah membersihkan pejabat korup yang ada di pemerintahan jika Hasto bersedia membuka bukti-bukti tersebut. Yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Kalau tadi yang menunggu itu dari netizen tanah air, sekarang juga sudah ditunggu Pak Hasto. Ternyata nggak cuma masyarakat aja loh, Pak Presiden Prabowo Subianto bahkan juga menunggu-nunggu video yang Pak Hasto maksud nih. Dan juga di sini Pak Prabowo Subianto memberikan pesan kepada semuanya yang mungkin mengetahui sesuatu hal, kasus atau apalah itu, ayo kita bersatu untuk memberantas semuanya. Tuh, mendingan segera dibuktikan Pak Hasto ya, daripada nanti kita sudah tidak respect lagi, sudah tidak menganggap itu serius lagi dari PDIP, waduh. Repot tuh bisa-bisa. Pak Jokowi lebih jago dari PDI. Pak Jokowi lebih jago dari Bu Mega. Bisa nggak disimpulkan bisa begitu? Dalam soal tipu menipu dan berbohong. Dalam politik ya, kita game of power ya. Iya, dalam politik yang berbohong sama tipu menipu ya. Game of power. Iya, pokoknya dia lebih jago di situ. Moga-moga Jokowi dengar ini, gitu omongan kita ini. Aku harus akui dia jago. Dalam soal berbohong. Dan tipu menipu. Ini kalau klasifikasi Pung ini tipu-tipu kampung apa enggak? Tipu-tipu kampung. Waduh ini. Karena tipu kampung itu karakternya gampang dapat. Coba. Ya, kalau tipu-tipu kota kan banyak tekniknya. Iya. Harus pakai reserse itu. Kalau ini kan gampang. Dari tadi Hansip aja udah dapat. Ya ini benar. Aduh. Oke. Dengan adanya kasus belakangan ini, isu-isu wacana yang berkembang di tengah masyarakat mengenai perpolitikan, khususnya PDIP, ini ada hal menarik yang pernah disampaikan Bung Pandana Baban. Ini bukan pernyataan baru, pernyataan yang cukup lama, tapi menurutku ini cocok sekali dengan situasi saat ini. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena Bung Panda tadi kan dengan jelas banget mengatakan kalau antara PDIP dan Pak Jokowi ini lebih unggul Pak Jokowi dalam hal kebohongan. Gitu, katanya seperti itu. Kalau kita melihat situasi saat ini, banyak hal yang PDIP katakan tapi tidak sesuai kenyataan. Contoh, dulu itu ada narasi soal Pak Jokowi minta 3 periode, nggak terwujud. Kemudian Pak Jokowi ini berusaha untuk merebut kursi PDIP, mana buktinya? Terus yang baru ini soal video yang katanya akan dibongkar, video para petinggi negara yang terlibat dalam sebuah kasus, itu yang akan dibongkar dan dimiliki Pak Hasto Kristianto. Sampai detik ini masih belum ada kejelasan. Kira-kira sekarang pertanyaannya begini, siapa yang pembohong itu? Memang apakah benar itu Pak Joko Widodo? Bukan kebalik ya? Widih, apa nih? Pak Hasto politisi paling drama. Oke. Belakangan ini Pak Hasto lagi aktif banget. Ya, betul. Sindir sana sini jelang Pilpres. Oh, ini yang kemarin ya. Kalau mencak kayak cicak. Masa gitu aja kamu kok bolokok? Kayaknya Pak Prabowo aja musuhnya. Karena Prabowo kan dari PDI Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi, sehingga tidak bisa melakukan belusukan seorang. Ada yang kurang berdisiplin, ya kami mengalah. Nah sehingga sekarang rombongan baru berangkat. Jadi ketika mendengar justru dijawab oleh Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai 380 triliun rupiah untuk beli alutsista. Tapi ada juga loh the other side Pak Hasto. Kencana
괜찮아요. 괜찮아. Kencana Pak Hasto, kencana. 괜찮아. 괜찮아. Oke. Jadi ikutan sedih deh. Ku menangis. Wow, Pak Hasto dapat mandat sebagai Bung Parno nasional. Mas Hasto sudah membuat puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Saya yakin itu gertak sambal lah. Pasti tidak ada juga. Bagaimana ketika orang korupsi divideoin, kayak bikin sandiwara kan, kayak bikin sinetron. Saya yakin 1.000.000% dia tidak akan berani melakukannya. Cuman dia kan sok doang, kaget, tersangka. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Parno. Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional. Wow. Amazing. Luar biasa Pak Hasto ya. Ternyata selama ini Pak Hasto menyimpan dan membuat ya video-video yang akan membongkar pejabat-pejabat korup yang ada di negara ini. Luar biasa, ngeri ya, keren sekali. Tapi kok selama ini diam aja Pak Hasto, ha? Kalau video ini sampai kepada Pak Hasto nonton, saya tanya, kenapa Pak Hasto selama ini diam aja? Tahu pejabat-pejabat korupnya siapa aja, ada video-videonya, kenapa nggak dibongkar dari dulu, Bos? Karena Pak Hasto baru tersangka sekarang ya? Atau ini Pak Hasto jadikan sebagai daya tawar kepada KPK dan pemerintah untuk Pak Hasto tidak ditahan. Karena cepat atau lambat setelah tersangkut pasti ditahan. Kalau kata Bang Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan kita, Pak Hasto ini diberikan mandat, yaitu apa? Bung Parno nasional. Karena apa? Karena lagi Parno, lagi khawatir, lagi takut dia, takut ditahan. Tapi memang lucu kali memang Pak Hasto ini ya. Pas jadi kawan, indah-indah semuanya, ditutupi semuanya. Pas jadi lawan, koar-koar dibuka-buka rahasianya semua. Tuh ya, ini pengakuan dari Bung Adriel gitu. Coba menurut kalian nih, apakah kalian sepakat dengan pernyataannya Bung Adriel? Ini tuh sama kayak yang aku bilang tadi. Pertanyaan yang sama juga gitu loh. Kalau misalkan Pak Prabowo punya buktinya, kenapa baru sekarang diungkap Pak? Kenapa nggak kemarin-kemarin tuh, padahal ketika ya katakanlah PDIP berkuasa gitu ya, itu kan lebih mudah ya untuk melaporkan hal-hal semacam ini. Ya pastinya sih seperti itu ya. Gimana kalau menurut pendapat dari sobat-sobat semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.